Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Devotion from Home. Saya berdoa dan percaya Anda terus berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia, dan semakin teguh di dalam iman kepadanya. Saya akan mulai dengan pertanyaan, apakah Anda pernah menjalani hari-hari kehidupan Anda, segala sesuatunya berjalan dengan baik, sesuai dengan ekspektasi dan rencana Anda, tetapi karena satu masalah atau kendala, tiba-tiba semua yang baik, yang tadinya seperti sempurna, tapi tiba-tiba hilang. Damai sejahtera yang tadinya ada, tiba-tiba terganggu, dan bagi sebagian kita, bahkan segala sesuatu yang baik tadi sepertinya berbalik begitu mudah menjadi buruk karena keadaan atau karena sekedar postingan dari sosial media dan sebagainya. Atau apakah Anda pernah bertanya, mengapa hal tersebut begitu rentan dan bahkan kadang Anda merasa sepertinya begitu mudah terintimidasi oleh keadaan yang Anda hadapi? Anda tidak sendirian. Saya juga pernah mengalaminya. Nah, Roh Kudus mengingatkan saya melalui firman Tuhan di Mazmur 11 bahwa kita dapat menjalani hari-hari kehidupan kita dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita atau caranya dunia. Ini adalah suatu perbedaan yang sepertinya sangat sederhana, tetapi justru sangat mendasar di dalam menghadapi kehidupan kita. Nah, saya akan mengajak kita merenungkan dari Mazmur 11 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Mazmur 11 dibuka dengan sebuah kontras. Sebuah deklarasi bahwa di dalam Tuhan aku berlindung. Bahwa aku sudah dan selalu berada dalam lindungannya. Sesuatu yang sangat berbeda dengan burung yang mudah terintimidasi oleh keadaan, oleh perubahan. Karena itu, ia begitu mudah menjadi takut dan terbang melarikan diri. Kemudian Mazmur melanjutkan dengan berbicara tentang rancangan orang fasik, rencana, maksud, agenda, dan tujuan mereka untuk menyerang orang yang tulus hati. Kemudian pemazmur melanjutkan dengan pertanyaan, apa yang dapat dilakukan jika dasar-dasar dihancurkan? Dari Mazmur ini, kita akan belajar 3 hal ini, tentang dasar, tentang perencanaan, dan tentang keteguhan atau kepastian. Apa yang menjadi dasar kehidupan kita? Hal-hal mendasar apakah yang atasnya kehidupan kita dibangun? Sesuatu yang sangat sederhana atau mendasar, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Waktu devotional kita setiap hari bersama dengannya. Matius 7 ayat 24 sampai 25, Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan
di atas batu. Versi ESV-nya berkata, "Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock." Di sini dikatakan mendengar, kemudian mentaati, kemudian hal itu berarti kehidupan yang dibangun di atas batu yang kokoh. Hear God's word, obey His word, and then your life will be built upon the rock. Sewaktu kita menjalani kehidupan kita, kadang tanpa kita sadari, kita dapat menjadi sibuk untuk melakukan banyak hal, sehingga kita menjalani kehidupan kita tanpa waktu pribadi bersama Tuhan dalam doa dan firman. Sehingga kita berusaha menjalani hari kita, berusaha mencapai segala sesuatu yang kita pikir penting. Kita dapat juga menjadi hidup dalam rutinitas, seperti bangun tidur, mengejar jadwal-jadwal perencanaan kita, kemudian pulang ke rumah, beristirahat, dan tidur. Kemudian mengulangi kembali rutinitas tersebut. Dan kita bisa berusaha mencapai agenda pribadi kita dengan cara kita dan kekuatan kita. Yang lebih ironisnya lagi di zaman ini, secara tidak sadar, kita menjalankan hari-hari kita untuk mencapai agenda perencanaan hidupnya orang lain. Mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin saya menjalani hari-hari kehidupan saya dengan mengikuti agenda perencanaan yang dibuat oleh orang lain? Saya punya pertanyaan. Berapa banyak dari kita hal yang pertama kali kita lakukan setelah bangun dari tidur kita, mengambil smartphone dan memeriksa semua pesan masuk di inbox kita, scroll update sosial media, kemudian menjawab pesan-pesan yang masuk, email mungkin. Secara tidak sadar, kita memulai hari kita dengan merespon semua inbox notification kita. Berapa banyak dari kita menemukan bahwa kita menghabiskan waktu lebih lama dari yang kita inginkan atau kita rencanakan dalam suatu platform aplikasi tertentu. Berapa banyak juga dari kita, sewaktu kita naik ke tempat tidur kita masih membawa smartphone kita. Dan tidak sedikit dari kita yang masih menjawab email dan pesan singkat, kemudian scrolling sosial media, menyaksikan tayangan-tayangan video, dan sebagainya, sampai bahkan kita tertidur dengan perangkat elektronik masih ada di tangan kita. Secara tidak kita sadari, dengan cara seperti inilah kita membangun hidup kita. Kita tengah mendengar apa yang dunia katakan kepada kita. Mengikuti agenda kita, dan yang lebih ironisnya, kita mengikuti agenda orang-orang yang terus mengirimkan pesan kepada smart device kita. Dan secara tidak kita sadari, kita berasumsi kita sedang membangun kehidupan kita. Disinilah letak perbedaannya. Sebagaimana kontras yang kita temui di Mazmur 11. Dikatakan, hear God's word, obey His word, and then your life will be built upon the rock. Yang dibandingkan dengan hear the world, following their agendas, and then you build something. You assume you build something. Anda berasumsi Anda membangun sesuatu. Yang menariknya yang Yesus katakan, keduanya menghadapi masalah. Ada hujan, ada banjir, ada angin dari atas, dari bawah,
dari segala arah ada masalah. Cuma yang berbeda di sini, yang satu tetap tenang, tetap terlindungi, dan tetap kokoh. Sementara yang lainnya terintimidasi, terguncang, dan menjadi takut, dan bahkan hancur. Melalui devotion hari ini, saya ingin mengingatkan kita semua dan sekaligus mendorong kita untuk membangun kehidupan kita di atas dasar yang tak tergoncangkan, yaitu di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dengan cara membangun kehidupan kita dalam hubungan bersama dengan Tuhan setiap hari. Secara praktis, saya ingin mengajak Anda untuk memulai hari Anda dengan hubungan bersama dengan Tuhan. Bukan dengan semua inbox notifications, berisi semua agenda perencanaan orang-orang yang dikirimkan ke dalam smart device Anda, dan Anda berusaha menghidupinya. Saya katakan, start your day in faith, not with your inbox. Mulailah kehidupan Anda di dalam iman, bukan dengan inbox notifikasi Anda. Mulailah hari Anda di dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Anda bisa memulai dengan 15 menit saja di pagi hari, sesederhana berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengar kehendak-Nya, sehingga Anda dapat menjalani hari-hari Anda, melakukan rencana dan agendanya Tuhan dalam kehidupan Anda. Sebagaimana Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Versi NIV-nya berkata, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Banyak rancangan, kita mungkin berusaha lakukan banyak hal, tetapi yang terindah adalah sewaktu kita menggenapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, start your day in faith, not with your inbox. Mulailah hari kita di dalam iman, dan marilah kita menjalani hari kita juga di dalam iman. In faith, not in box. Bukan hanya sekedar memulai dengan iman, kita juga bisa menjalani hidup di dalam iman, tetapi kita juga bisa menyelesaikan hari-hari kita di dalam iman. Saya mengajak Anda, end your day in faith, not with your inbox. Saya berharap mulai malam ini, Anda dapat membangun hubungan dengan Tuhan sebelum Anda tidur. Semoga Anda tertidur karena Anda tahu bahwa Anda melewati hari di dalam iman, di dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Jadi saya berharap Anda bukan sekedar tertidur karena mata Anda sudah begitu lelah memandangi layar gadgets Anda. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk memulai kehidupan kami di dalam hubungan bersama Engkau, mendengar suara-Mu, merespon firman-Mu, dan mentaati firman-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, bahwa kami dapat tetap tenang, tetap terlindungi, tetap kokoh, meskipun ada masalah, ada tantangan yang datang dalam kehidupan kami. Karena kami tahu
bahwa hidup kami dibangun di atas Engkau, batu karang yang tak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekali lagi, let's start our day in faith, not with our inbox. Tuhan Yesus memberkati.